Jalan bareng Cagup kali ini membahas permasalahan di Banten. Kali ini bersama calon gubernur Banten nomor urut 2, Andra Soni. Apa saja terobosan yang ingin dilakukan Andra Soni di Banten? Berikut Jalan bareng Cagup. Dan pekerjaan. Tiga hal itu bila kita selesaikan, insya Allah Banten akan maju. Gimana putus sekolah? Gimana kita bisa bahagia saat di rumah kita nggak bisa makan? Ekonomi sulit. Gimana kita bisa bahagia kalau seandainya pengangguran masih tinggi? Andra Soni dan Dimyati bangun Banten menuju prestasi. Yang indah. Saat ini Andra Soni tengah melakukan kampanye di kawasan Kabupaten Tangerang, ditemani oleh Charlie Van Houten yang langsung juga memimpin lagu khas dari setiap band. Kita lihat nanti, kita tanya langsung Andra Soni apa yang ditawarkan solusi untuk Banten. Kita lihat nanti wawancaranya. Bang Andra Soni, Bapak baru saja telah melakukan kampanye, seru banget tadi kampanye. Bang Andra Soni, kalau bisa diceritakan kepada kita, ini liputan Indonesia TV, kita ingin menanyakan, tadi kampanye ditemani oleh Bang Charlie. Solusinya banyak sekali yang ditawarkan, pendidikan, kesejahteraan, infrastruktur. Coba diceritakan, apa solusi bagi warga Banten? Tiga hal utama yang perlu diperlukan oleh Banten itu adalah pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Tiga hal itu bila kita selesaikan, insya Allah Banten akan maju. Syaratnya tidak korupsi. Syaratnya tidak korupsi. Ya. Oke, tapi soal pendidikan tadi cukup ditekankan oleh Bang Andra Soni. Kenapa pendidikan di Banten? Pendidikan di Banten saat ini masih kita bisa sebut belum merata, ya. Dan kemudian sekolah negeri sudah gratis, tapi anak-anak banyak yang tidak tertampung di negeri, sehingga perlu kita carikan solusi. Salah satu adalah bekerja sama dengan sekolah swasta. Tentu sekolah-sekolah swasta yang berkenan mengikuti regulasi yang akan kita buat nanti. Insya Allah, saya yakin investasi di pendidikan akan bermanfaat untuk kemajuan Banten ke depan. Oke, akan bermanfaat. Ini sepertinya lagi rame. Bang Andra Soni menyapa dulu, kita sambil jalan. Silakan. Ibu. Jadi Bang Andra Soni ditemani oleh Kang Charlie. Tadi kampanye langsung, tadi kita sudah menanyakan apa solusi yang ditawarkan untuk Banten. Tapi soal kesenjangan dan ketimpangan di Banten, Bang Andra Soni tentu juga menjadi fokus ya. Betul. Nah, Bang, gimana solusi yang ditawarkan untuk kesenjangan menyamaratakan kualitas ekonomi di Banten? Jadi Provinsi Banten ini luas sekali. Ada 4 kabupaten, ada 4 kota. Yang hari ini saya datangi adalah Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang itu luasnya lebih dari 1000 km persegi. Nah, kemudian nanti ada Lebak. Lebak itu sepertiganya luas Banten ada di Lebak. Kemudian ada Pandeglang. Nah, tidak terjadinya pemerataan karena kekuatan fiskal. Kekuatan fiskal masing-masing kabupaten kota itu belum seimbang, belum berimbang. Sehingga diperlukan kehadiran seorang gubernur yang bisa memberikan pemerataan terkait dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Kita tidak boleh lagi ego antar kabupaten kota, kita harus sadar bahwa seluruh rakyat Banten yang berjumlah 12,6 juta itu adalah warga Banten. Yang harus kita pikirkan, walaupun dia tinggal di Lebak, walaupun dia tinggal di Tangerang atau wilayah lain di seluruh Provinsi Banten. Nah, salah satu solusinya yang selalu saya sampaikan adalah terkait dengan investasi di bidang pendidikan. Karena lama belajarnya anak Banten ini belum merata. Di Kabupaten Tangerang itu lebih tinggi daripada Kabupaten Lebak. Di Kabupaten Lebak itu lebih rendah daripada Kabupaten Pandeglang. Nah, hal ini yang harus kita upayakan bersama. Dan ini merupakan tugas bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota. Beda suku Tangerang, artinya Tangerang sentris harus dihilangkan, begitu Bang? Bukan saya bilang Tangerang sentris. Tangerang ini mendapatkan keuntungan menjadi daerah aglomerasi. Daerah aglomerasi, ya, sehingga banyak warga-warga yang punya kemampuan ekonomi kuat tinggal di sini. Sehingga di sini tumbuh UMKM-nya, tumbuh restorannya, tumbuh mall-nya, tumbuh hotelnya, dan itu merupakan sumber pendapatan asli daerah bagi wilayah kabupaten kota. Nah, ini yang belum terjadi di wilayah-wilayah selatan katakan. Nah, ini yang harus kita upayakan karena potensi wisata religi, dan kemudian potensi jumlah masyarakatnya, jumlah Banten itu besar. Dan kita ada di perbatasan ibu kota Jakarta tadinya, sekarang di perbatasan wilayah khusus Jakarta. Insya Allah potensi ada. Kita punya bandara, kita punya pelabuhan, kita punya pantai, kita punya laut, kita punya tambang banyak insya Allah. Nah, ini semua bisa dilakukan asal tidak korupsi. Iya, tapi soal kemiskinan juga ini Pak. Iya. Di daerah Banten Selatan itu cukup tinggi dibandingkan daerah lainnya. Apa yang salah sebenarnya sih? Itu yang saya bilang tadi. Satu, wilayahnya luas. Karena wilayahnya luas, kekuatan fiskalnya lemah. Saya contohkan, Kota Tangerang, dia pendapatan asli daerahnya dari pajak restoran, dari parkir, dari PBB dan sebagainya itu bisa melebihi 2 triliun. Sedangkan Kabupaten Lebak
dengan luas yang sepertiga wilayah Banten, pendapatan asli daerahnya hanya 300 miliar. Bisa kita bayangkan, artinya dengan jumlah penduduk yang besar, maka salah satu solusi di wilayah Lebak dan Pandeglang adalah pemekaran. Supaya konsentrasi pemerintahan pelayanan publiknya bisa lebih dekat kepada masyarakat. Terkait juga dengan tingkat kebahagiaan masyarakat Banten yang menyebutkan, BPS menyebutkan bahwa tidak terlalu bahagia. Terakhir 2022. Tahun ini juga masuk dalam 3 besar provinsi yang masyarakatnya tidak terlalu bahagia. Jadi gimana kita bisa bahagia saat anak putus sekolah? Betul. Gimana kita bisa bahagia saat di rumah kita nggak bisa makan? Ekonomi sulit. Gimana kita bisa bahagia kalau seandainya pengangguran masih tinggi? Jadi seorang pemimpin pun nggak layak untuk bahagia dengan kondisi Banten seperti ini. Maka insya Allah saya berusaha meyakinkan masyarakat, saya ditemenin sama kawan-kawan yang punya niatan tulus membantu saya untuk meyakinkan masyarakat bahwa Banten harus memanfaatkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Banten, insya Allah. Jalanan juga masih banyak yang rusak, itu menjadi fokus juga terutama. Betul. Nah, apa nanti yang akan dilakukan khususnya soal infrastruktur yang tentu ini akan memberi kenyamanan bagi masyarakat di Banten? Ya tentu ya, infrastruktur itu merupakan urusan wajib, pendidikan merupakan urusan wajib, kesehatan merupakan urusan wajib. Nah, dalam merancang program, saya menawarkan kepada masyarakat, karena 80% wilayah Banten itu desa. Maka saya punya program namanya Bang Andra, Bangun Jalan Desa Sejahtera. Jalan Desa Sejahtera, Bang Ya, Andra. insya Allah. Bang Andra. Ya, dan kemudian kita punya Desa Tangguh. Desa Tangguh itu kita memberi support kepada pemerintahan desa untuk mengelola bantuan dari provinsi sebesar 300 juta per desa. Dan tentu kita lakukan pembinaan karena di sini masalahnya adalah kita harus mengatasi stunting. Kita butuh peran-peran kepala desa, kita butuh peran-peran kader, dan itu harus kita support supaya stunting itu bisa kita selesaikan dari yang terendah. Oke, stunting dipotong dari yang terendah. Dari yang terendah. Artinya ini kepala desa harus dicatat ya, 200 juta per desa. 300 juta per desa, kepala desa catat ya. Jadi harus benar-benar tagih nanti kepala Andra ini ketika jadi. Potensi untuk menang juga masih terus naik turun dan masih di bawah Bu Aibin beberapa kali. Apa nanti yang akan disiapkan dan bagaimana sistem kampanye yang akan di... Ya, saya telah melakukan upaya-upaya, tapi satu harus catat, ini bukan pertarungan antara dua anak manusia, tapi ini pertarungan gagasan. Ya, ini pertarungan gagasan. Rakyat itu 8,9. Ya, rakyat itu 8,9 juta. 8,9 juta itu nggak mungkin Andra Sony temui sendiri. Tapi alhamdulillah dibantu oleh kawan-kawan, saya bisa menyapa. Dan saya punya keyakinan, insya Allah saya punya keyakinan apa yang sedang kita kerjakan, gagasan yang kita sampaikan kepada masyarakat, dan niatan tulus. Hanya Tuhan yang tahu antara hati saya dan hati lawan-lawan saya. Tapi saya menganggap ini bukan lawan, ini kompetisi. Di mana setelah ini kita akan bersama lagi, insya Allah. Banten maju untuk Indonesia Emas. Banten maju untuk Indonesia Emas. Jadi tidak khawatir apapun hasil survei yang optimis untuk menang dan terus berbenah. Bang Andra, bila perlu kalau menyapa masyarakat ada yang hajatan, ada yang pengajian, nggak apa-apa, ayo bareng. Aku temen. Sekalipun hajatan. Biasa. Sekalipun hajatan loh, Bang. Tadi Bang Charlie, Kang Charlie, sorry, saya Bang terus ya. Kang Charlie ketika di panggung sempat nyanyi lagu yang memang sudah diciptakan untuk Bang Andra Sony. Coba kita Kang Charlie mungkin nyanyikan sedikit kan mungkin ya. Coba. Andra Sony dan Dimyati bangun Banten tanpa korupsi. Andra Sony dan Dimyati bangun Banten menuju prestasi.